sedangkan mata hati itu sendiri menunjukkan ketiadaan dirimu dikarenakan wujudnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan dan membahas hikmah yang ke-36. Hikmah yang ke-36. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahullah, syi'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka, wa 'ainul basirati tushhiduka 'adamaka liwujudihi, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka. Syi'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka, sinar mata hati menunjukkan akan dekatnya Allah terhadapmu. Wa 'ainul basirati tushhiduka 'adamaka liwujudihi, sedangkan mata hati itu sendiri menunjukkan ketiadaan dirimu dikarenakan wujudnya Allah. Wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu, dan hakikat basirah menunjukkanmu akan wujudnya Allah. La adamaka wa la wujudaka, tidak ada ketiadaan dan tidak ada wujudmu. Kita ulangi sekali lagi. Syi'a'ul basirah, sinar mata hati, percikan mata hati. Yushhiduka qurbahu minka, menunjukkanmu akan dekatnya Allah denganmu. Wa 'ainul basirati tushhiduka 'adamaka liwujudihi, dan mata hati itu sendiri, tadi percikannya, sekarang mata hati itu sendiri menunjukkanmu terhadap ketiadaanmu karena wujud Allah. Wa haqqul basirah, dan hakikat basirah,
hakikat mata hati. Yang pertama tadi percikannya, yang kedua mata hati itu sendiri, yang ketiga hakikat daripada mata hati. Yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka, menunjukkan akan wujudnya Allah, tidak tentang ketiadaanmu dan wujudmu. Hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini berbicara tentang basirah dan apa yang dihasilkan oleh basirah. Di sini ada 3 tingkatan bersihnya basirah dan yang dihasilkan oleh 3 tingkatan ini. Namun pertama sekali makna basirah disebutkan oleh Ibnu Ajibah di sini, al-basirah nadhirul qalbi kama anna al-basara nadhirul qalib. Basirah adalah pandangan hati, sebagaimana basar adalah pandangan mata atau di luar hati. Jadi ada basirah, ada basar. Basirah, basar. Kalau basirah itu pandangan hati, artinya penglihatan dengan hati. Kalau basar itu pandangan mata, pandangan atau penglihatan zahir. Kalau basar, yang kedua ini basar, pandangan mata, ini semua mata kita ini zahir. Ini semua kita sama. Semua kita punya 2 bola mata, semua manusia. Mukmin, kafir, orang beriman, orang tidak beriman, orang baik, orang jahat, orang taat, pelaku maksiat, semua memiliki basar dan kemampuan yang sama. Memiliki mata untuk melihat yang nampak, yang zahir-zahir, dan semuanya sama. Kecuali mungkin yang kemudian tiba-tiba sakit, katarak misalnya, atau terjadi sesuatu lah. Tapi pada umumnya semua kita punya basar, penglihatan mata yang mampu melihat yang zahir-zahir, dan kita semua sama. Nah, adapun basirah, penglihatan hati, pandangan hati, melihat dengan hati, ini kita berbeda. Ini manusia punya tingkatan berbeda. Walaupun sebenarnya semua diberikan basirah itu oleh Allah. Sebagaimana diberikan basar, penglihatan mata, manusia juga diberikan oleh Allah basirah, penglihatan hati. Hati ini, fal basirah tara al ma'ani al latifah an nawraniyah, wal basar yara al mahsusati al kathifati al dhulmaniyah al wahmiyah. Maka basirah dia mampu melihat makna-makna yang halus, yang tersembunyi, an-nawraniyah, yang bercahaya. Wal basar yara al-mahsusat al-kathifah al-dhulmaniyah al-wahmiyah. Sedangkan basar, penglihatan mata, dia hanya mampu melihat al-mahsusat, sesuatu yang dapat dirasa, disentuh.
ya, yang zahir-zahir, al-kathifah, yang bisa disentuh, yang berbentuk, al-dhulmaniyah, dan kegelapan, al-wahmiyah, lagi yang waham. Nah, maksudnya begini, yang dilihat oleh mata ini, yang mampu oleh mata ini, mata telanjang kita ini sebenarnya sesuatu yang fata morgana semua, sesuatu yang waham, yang tidak ada sebenarnya, ya, yang tidak ada, walaupun dia mampu melihat, tapi sebenarnya tidak ada, fana. Namun hanya itu kemampuan basar, penglihatan mata. Kan melihat zahir dunia ini seperti melihat fata morgana. Ketika kita berada di jalan aspal, di bawah terik matahari, jarak 300 meter ke depan, mata kita melihat seolah-olah di sana ada air. Genai, bantruk tadi hanai, karena teriknya matahari, seolah-olah ada nampak air di sana. Menantruk tadi katan. Truk gede lagi yang cinta kalau melihat tu meter uku lagi naik ba aspal ini. Truk gede katan. Begitulah pandangan mata ini melihat dunia ini. Seolah-olah nampak padai hana. Semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana. Tidak ada. Yang ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah. Itu sebatas kemampuan basar. Dia melihat sesuatu yang nampak, yang muncul, yang terasa, bisa disentuh, bisa dirasakan, dan sebenarnya itu yang waham. Tidak ada. Adapun basirah, dia melihat yang tidak nampak dilihat oleh mata. Mata hati itu lebih tajam, lebih dalam, lebih halus, dan mata hatilah yang mampu melihat hakikat segala sesuatu. Nah, ini perbedaan basar dengan basirah. Dua-duanya dibekali oleh Allah kepada manusia. Basar, basirah, Allah titipkan kepada manusia. Sebagaimana basar, demikian juga basirah. Ada orang yang pandangan matanya dia jaga dengan baik, dia rawat, dia pelihara, dia lakukan hal-hal yang dapat menjaga matanya, maka sampai tua penglihatannya bersih. Penglihatannya tidak terganggu. Tapi ada orang yang tidak menjaga matanya, tidak dia rawat, tidak dia pelihara dengan baik, tidak dia open, sehingga matanya cepat bermasalah, kabur, macam-macam. Demikian juga basirah. Semua manusia sebenarnya ada basirah itu, ada penglihatan hati. Cuman ada yang menyadarinya, kemudian dia membersihkannya, menjernihkannya, sehingga basirah itu mampu melihat dengan bersih hakikat daripada segala sesuatu daripada alam. Tapi ada orang yang basirahnya tidak dijaga, malah dia tidak tahu kalau dalam dirinya ada basirah, sehingga dia tidak menjaganya, dia tidak merawatnya. Na'udzubillah, bahkan sampai basirah itu tertutup habis, mati dia. Ini basirahnya orang-orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Makanya itu di sini diuraikan, semua manusia ada basirah, tapi tergantung pada masing-masing. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari
menjelaskan di sini ada 3 garis umum daripada penggunaan basirah itu. Ya. Namun kita lihat di sini Ibnu Ajibah menguraikan lebih detail. Summal basirah bi'tibari idraki nuril ma'ani al-latifah ala 5 aqsam. Basirah berdasarkan kemampuan dia menjangkau cahaya, hakikat cahaya, dia terbagi kepada 5 menjangkau Allah. Qismun fasada nadhiruha fa'amiyat fa'ankarat nural haq min aslihi. Ada model basirah yang telah rusak penglihatannya. Ada model mata hati memang telah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Kalau umpama mata dapat perbaiki ni, kali ubat kena pedih, anda bisa lagi diperbaiki, sudah rusak total. Demikian juga basirah, ada yang sudah rusak total sehingga fa'amiyat, telah buta basirah itu, mata hati itu. Fa'ankarat nural haq, maka akibat butanya mata hati, fa'ankarat nural haq, dia mengingkari cahaya kebenaran. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, karena sudah mati mata hatinya, tertutup habis. Min aslihi, dari asal hakikat tertutup habis. Qala Sayyidi Al-Busairi, berkata Syekh Al-Busairi, qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin. Terkadang mata, penglihatan mata, mengingkari cahaya matahari disebabkan ada penutupnya, sudah kabur katarak. Sehingga dia ketika kita mengatakan matahari hari ini cerah sekali, dia mengatakan mana ada cerah, padahal matahari itu ada dan sangat cerah sekali, tapi dia mengatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Memang matanya sudah kabur, matanya sudah rusak. Apakah kemudian dengan matanya rusak, matahari itu kemudian menjadi tidak ada? Maka tidak logis. Apakah dengan mata hati dia yang sudah mati kemudian Tuhan tidak ada? Dia okey, mata hatinya sudah mati. Apakah orang lain juga mata hatinya sudah mati? Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin, sebagaimana mulut mengingkari adanya rasa air disebabkan sakit. Ada makanan enak, kita lahap sekali makannya, enak, manis, enak, kita kasih sama orang sakit. Kita tanya, enak enggak makanannya? Pahit. Puni juga, hanya nyung kapul, pahit. Bukan tidak enak, dia sedang sakit. Bukan Allah yang tidak terasa, bukan wujud Allah yang tidak terlihat, bukan kehadirat Allah yang tidak terasa, tapi mata hatinya yang sedang sakit atau bahkan sudah mati. Maka di sini kita sudah bisa mengukur diri. Kalau kehadirat Allah, kalau kebesaran Allah, kalau kemahasucian Allah tidak terasa bagi kita, berarti kita seperti orang makan enak tapi terasa pahit, tidak terasa apa-apa. Berarti kita sedang sakit, kita sedang tidak baik-baik saja, harus segera berobat. Masa begitu besar cahaya matahari nggak nampak sama kita? Nanti bukan mataharinya, kitanya yang harus memperbaiki penglihatan kita. Bukan penglihatan mata, tapi penglihatan basirah. La ta'mal absar
walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah. Bukan penglihatan matanya yang buta, yang tidak bisa melihat kebesaran Allah, allati fis sudur, tapi yang di dalam hati yang sudah buta, mata hatinya. Nah, kalau sampai sudah buta di sini, ya kalau kita mungkin tidak sampai buta lah, mungkin sakit-sakit sedikit ya. Kalau sampai sudah buta, wahadhihi basiratul kuffar, yang buta ini adalah basirahnya orang-orang kafir, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata penglihatan mereka yang buta, mata penglihatan mereka itu mata ini sangat terang, tapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dada. Maka hanada Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qismun sahha nadhiruha lakinnaha masdudah li du'fi nadhiriha li maradin asabahu fahiya taqarra bin nur lakinnaha la taqwa ala musyahadatihi wa la tashhadu qurbahu minha wa la bu'dahu anha wa hiya li'amatil muslimin. Model basirah yang kedua, sahha nadhiruha, mata hatinya tidak buta, berfungsi, lakinnaha masdudah, tetapi agak tertutup. Umpama mata berkatarak dan kataraknya sudah berat, tapi agak-agak urang jada tapi hanya ada sol-sol. Ini model basirah yang kedua, masdudah, nampak masih berfungsi tapi sudah kabur, tertutup. Li du'fi nadhiriha, karena lemahnya pandangannya. Li maradin asabahu, karena ada penyakit yang menimpa basirahnya. Fahiya tuqirru bin nur, dia mengakui ada cahaya Allah, dia merasakan kebesaran Allah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kadang-kadang terasa, dan semua kaum muslimin merasakan pengalaman itu, baik yang baik maupun yang jahat. Ada semua kita pengalaman-pengalaman ruhiyah, pengalaman-pengalaman ilahiyah, kita rasakan itu. Misalnya ketika orang pergi haji atau pergi umrah, saat dia berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau di sini atau dimanapun ya, dalam kondisi tertentu, dalam tingkat ruhiyah tertentu, dia merasakan kehadiran Allah, kebesaran Allah dalam hidupnya. Tetapi kadang-kadang tidak ada perasaannya. Itu kenapa? Karena tadi ada penyakit. Jadi dia menyatakan, mengakui keberadaan cahaya Allah, lakinnaha la taqwa ala musyahadatihi, tapi dia tidak mampu melihat kebesaran Allah tersebut. Wala tashhadu qurbahu minha wala bu'dahu anha, tapi dia tidak merasa dekat atau tidak merasa jauh. Ya, kadang-kadang terasa, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang memang tidak ada sama sekali, tapi ada. Wahia li'amatil muslimin, basirah seperti ini, basirah umumnya kaum muslimin, orang awam. Wa qismun, yang ketiga, sahha nadhiruha wa qawiya syai'an ma hatta qaruba ayyaftaha aynahu lakin li shiddati syi'a la yatiq ayyaftaha aynahu fa adraka syi'a an-nur qariban minhu wa huwa li'amatil mutawajjihin wa yusamma hadzal maqam syi'a'ul basirah. Model yang ketiga, kuat basirahnya sehingga sangat dekat cahaya itu dengannya. Begitu dia buka matanya, maksudnya mata hatinya, langsung cahaya Allah yang nampak. Begitu dia bangun tidur,
Allah yang pertama dalam hatinya. Dia mau tidur balik, Allah yang ada dalam hatinya. Sehari-hari Allah dalam hatinya. Dimanapun dia berada, Allah. Dalam keadaan apapun, Allah. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Duduk mereka, berdiri mereka, tidur mereka, senantiasa Allah, 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 Allah. Tetapi masih ada tetapi, li syiddati syi'a la yutiq ay yaftaha 'ainahu fa adraka syi'a an-nur qariban minhu. Tetapi karena cahaya Allah itu sangat besar, sangat terang, dia tidak mampu menjangkau, sehingga yang nampak pada dia hanya percikannya saja, tidak hakikat cahaya itu. Hai pedimang, naureng ke pedimang, naureng hai pedimang. Akhirnya dia memutuskan, sudah cukup sampai tingkat ini saja. Ilmu tingkatnya kaju, biasa-biasa macam berat-berat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah naik tingkat. Tidak lagi tingkat awam, tapi sudah tingkat agak khusus, tingkat tawajuh namanya. Tapi tawajuhnya masih tawajuh umum. Kayak kalau dalam metode pendekatan diri kepada Allah, itu ada namanya metode tawajuh. Biasanya di daerah-daerah ada tawajuh ini. Tawajuh ini tujuannya tadi untuk membersihkan basirah. Biasanya orang-orang yang sudah merasa agak kabrat medonyam, kemudian kabrat lalu, dia tawajuh. Habis musim pemilu misalnya, dia tawajuh. Itu biasanya tawajuh seperti itu. Ketika selesai tawajuh, bersih hati, tenang, terasa dekat dengan Allah. Tapi belum mampu yang lebih jauh. Nah, wa qismun, kemudian bagian berikutnya, qawiya nadhiruha fa fatha aina basiratihi fa adraka an-nur muhitan bihi hatta ghaba an nafsihi bi musyahadatin nur wa hadha li khasatil mutawajjihin wa yusamma hadha maqam ainul basirah. Ada model mata hati yang lain, sangat kuat sekali, sangat bersih sekali. Ketika mata hati itu terbuka, tidak ada yang nampak kecuali cahaya Allah. Nyo modelnya donya kamlai gada, kamlai hanadi. Kalau model sebelumnya tadi, dia sudah nampak cahaya Allah, tapi dunia juga masih nampak, walaupun sudah tawajuh. Tapi kalau yang model ini, begitu dia buka mata hatinya, yang nampak hanya cahaya Allah. Selain cahaya Allah tidak nampak. Nah, ini namanya ainul basirah. Wa yusamma hadzal maqam ainul basirah. Ini ain basirah, mata hati itu sendiri. Dia tidak lagi melihat dengan mata kepala. Seperti dulu ada cerita almarhum Abu Ibrahim Waila. Ditanya sama orang ketika beliau sedang duduk-duduk suatu hari di pasar. Oh, nakala nabu. Dijawab sama beliau, hana lu kalan tepu, hana deh tepu. Hana deh tepu. Padahal di depannya manusia penuh. Hai lampas hai. Bukan kalan dulu Abu Nawaka. Kata beliau, hana deh tepu. Apa makna hanadir tepu? Dunia itu tidak lagi beliau lihat dengan pandangan mata telanjang, tapi sudah dengan basirah. Kita bisa enggak seperti itu? Bisa, tapi ada prosesnya. Dia tiba-tiba apa kalau hanadir li, lagi ikut tauhid hanadir li urun. Ke hanadir li urun mata kamu. Bukan basirahnya.
Tapi ini makam namanya, ainul basirah, orang yang memang sudah melihat dengan mata hati. Ini tidak lagi difungsikan, bukan tidak difungsikan, memang ada. Karena sebesarnya basirahnya kalah penglihatan mata. Kemudian yang terakhir, wa qismun sahhat basiratu washtadda nuruha fattasalat nuruha bi nuri asliha falam tara illa nur al asli wa ankarat ayyakuna thamma syai'un zaidun ala nuril asli. Model basirah yang terakhir, basirah yang memang sudah bukan hanya melihat cahaya, tapi dia sudah tenggelam dalam cahaya Allah tersebut. Sehingga dia sudah tenggelam dalam cahaya Allah tersebut. Dia sudah masuk dalam cahaya Allah tersebut, sehingga dialah orang-orang yang telah benar-benar merasakan pengalaman kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah itu telah ada dari zaman azali, sebelum segalanya ada. Jadi cara pandang dia itu sudah cara pandang azali. Yang menyongornya hendak pudak pegah di dunia, hendak pudak pegah di makhluk. Dia sudah menggunakan pandangan mata hati yang koneksinya dengan azali. Jadi dia tidak ada pembicaraan hari ini, tidak ada pembicaraan apa akan terjadi. Dia pembicaraannya dengan azali. Sesuatu bersama Allah yang tidak ada selain Allah ketika itu. Itulah disebut dengan zaman azali. Wa yusamma hadza haqqul basirah, dan model seperti inilah yang disebut dengan hakikat basirah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita terbatas, sudah telat kira-kira ini. Jadi kita sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan pada subuh Jumat depan, sekalian dengan hikmah berikutnya, ada kaitan dengan hikmah yang kita bacakan pada subuh. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.